Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh ada sampai hari ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah lalu Tuhan. Penyertaan Tuhan dahsyat. Demikian kami bersyukur. Kami boleh masuk di minggu ini. Di minggu sengsara Tuhan. Di minggu kami mengenang betapa kasih Tuhan dalam kehidupan orang-orang pilihan. Yaitu kami sekalian Tuhan. Kami bersyukur atas keberadaan kami sebagai orang pilihan Tuhan yang lebih dulu mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Pagi hari ini setiap kami datang dengan keberadaan kami, mungkin dengan kelemahan fisik kami Tuhan, mungkin dengan hati kami yang hancur, mungkin dengan keadaan kami yang tidak baik. Tapi kami tetap membawa diri kami untuk berjalan, melangkah menuju ke tempat ini, beribadah, bersekutu bersama-sama. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya pengendali hidup kami yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Engkau yang memegang tangan kami, memegang hidup kami Tuhan. Biarlah untuk setiap kami yang haus dan lapar, yang membutuhkan Engkau, kekuatan-Mu, Engkau melawat setiap kami pagi hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan akan taruh di hati, pikiran setiap kami untuk kami mengerti. Terlebih hamba-Mu Tuhan, dengan kelemahan fisik hamba-Mu. Hamba-Mu percaya Engkau bekerja luar biasa. Dengan keterbatasan Engkau menyatakan bahwa Engkau tidak terbatas. Kuasai tempat ini, kuasai setiap kami, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan, setiap kita yang percaya siap diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih tim PW, Pak Gem, WL Singer, pemain musik, terima kasih. God bless you all. Selamat pagi, shalom. Narai kabar. Puji Tuhan. Suara saya tambah besar ya Bapak Ibu. Soalnya dalam 2 minggu, hampir sudah 2 minggu ini. Sedang tidak baik-baik ini kondisinya karena terserang flu berat, batuk, pilek. Puji Tuhan di minggu-minggu ini sudah semakin membaik. Dan saya bilang sama Tuhan, tidak ada keadaan yang membuat saya berhenti untuk melayani Tuhan. Dan saya tidak mau harus sampai tergeletak ya. Saya minta sama Tuhan, saya akan tetap bisa berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi Pak Gem udah bilang di awal bahwa ini adalah minggu palem buat denominasi tertentu di gereja. Mereka akan memasang daun palem ya. Sebagai mengingat bahwa di minggu itu begitu masyarakat pada zaman itu umat Israel bersukacita mereka. Sebenarnya di minggu itu saudara adalah minggu Paskahnya orang Yahudi ya. Jadi Tuhan itu masuk ke Yerusalem. Skenario Tuhan itu Tuhan mau merayakan Paskah Yahudi bersama-sama dengan murid-muridnya di Yerusalem pada waktu itu. Itu skenarionya Tuhan ya saudara. Jadi Paskah itu sebenarnya adalah perayaan orang Yahudi
pada saat mereka sudah mengalami pembebasan dari masa perbudakan di Mesir, ya. Itu sebenarnya Paskah Yahudi pada waktu itu. Di Yohanes 12, 13, 19 itu di Yohanes 12 ayat 13 saja kalau boleh dibuka. Kita flashback sebentar. Ya, di sini mereka mengambil daun-daun palem, pergi menyongsong dia sambil berseru-seru hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi mereka mendengar bahwa si Yesus yang selama ini kabarnya wow, bikin mujizat di mana-mana, itu mau masuk ke Yerusalem, mau ikut perayaan Paskah Yahudi. Harapan mereka besar kepada raja ini. Ya, Saudara. Sehingga mereka berbondong-bondong menyambut di pintu gerbang masuk kota, Saudara, dengan memberi potongan daun-daun palem, bahkan ada yang menggelar baju-baju jubah mereka untuk menyambut kedatangan Yesus. Saudara. Jadi motivasi mereka menganggap Yesus ini ya Yesus seperti manusia biasa. Mereka mau angkat Yesus ini nanti jadi raja mereka. Raja dunia, ya Saudara. Yang bisa membebaskan mereka dari kesusahan penjajahan pada zaman itu, yaitu penjajahan Romawi, ya. Ternyata terjadi kesalahpahaman, ya Saudara, masyarakat pada waktu itu tentang siapa sebenarnya Yesus dan apa misi Yesus itu masuk ke Yerusalem. Mereka berharap Yesus menjadi raja dunia, menegakkan kerajaan secara fisik. Ini harapan pertama umat pada waktu itu. Padahal Yesus datang bukan untuk menaklukkan Roma, tapi menaklukkan dosa. Nah, ini yang tidak didapat umat pada waktu itu. Karena mereka haus lapar dengan mujizat. Mereka tertekan oleh bangsa Mesir sehingga mereka ingin bebas. Itu motivasi mereka yang utama menyambut Yesus, mengeluk-elukan Yesus pada waktu itu. Yesus datang dengan kesederhanaan, bukan dengan kegagahan seorang raja yang menaiki kuda perang dan dengan tentara-tentara bala perang. Yesus datang dengan apa tadi kata Pak Gem? Naik keledai, bukan kuda perang yang gagah, Saudara. Jadi kejadian ini, Saudara kalau tahu, ini adalah nubuatan sebenarnya. Pernah sudah dikatakan. Silahkan dibuka di Zakaria 9, kita mau lihat bahwa ini adalah penggenapan dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Berikutnya, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka lupa ini pernah dinyatakan. Bahwa Tuhan datang bukan untuk menjadi raja dunia, tapi menjadi raja damai. Ya Saudara. Jadi sekilas di Minggu Palem ini, bahkan ada denominasi lain yang mengatakan ini adalah Adventus keempat atau Adventus terakhir masa sengsara Tuhan. Karena di minggu inilah Tuhan akan mengalami sengsara yang sangat dahsyat. Sampai di hari Jumat nanti. Akhir dari sengsara Tuhan itu Saudara. Baik. Di minggu ini di bulan April kita kembali diingatkan tentang tema kita yaitu mempraktekkan kerendahan hati Saudara. Yesus sudah meneladani kita, bahkan Yesus yang raja itu tidak mau naik kuda yang kuat tapi dia naik keledai, menggambarkan betapa kesederhanaan Tuhan Yesus kita Saudara. Di minggu ini, minggu kedua, tema kita adalah mengenakan kerendahan hati. Ya, jadi di minggu ini
tema kita adalah clothed with humility. Nah, itu ada di Kolose 3 ayat yang ke-12. Saya memberi judul firman Tuhan, sharing firman Tuhan pagi hari ini, pakaian orang-orang pilihan Allah. Saudara dan saya adalah pilihan Allah. Ada amin? Yakin saudara dipilih? Amin. Ya. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah, maka saudara dan saya harus fokus pada Kolose 3 ayat yang ke-12. Silahkan dilihat. Boleh sama-sama saya bangkit berdiri saudara, mari kita bacakan satu ayat ini saja, tapi cukup banyak yang akan kita pelajari dari satu ayat ini. Setelah hitungan ketiga silakan kita baca dengan suara keras, Kolose 3 ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Terima kasih, silahkan duduk saudara. Jadi ayat ini adalah surat Kolose. Jadi Rasul Paulus menasehati jemaat di Kolose. Kolose itu nama tempat waktu itu saudara. Daerah Turki kalau sekarang. Menasehati jemaat agar hidup sesuai identitasnya. Nah, itu jemaat pada waktu itu, sekarang kita diingatkan jemaat zaman sekarang. Saudara tahu identitas saudara? Saudara ini warga kerajaan dunia atau warga kerajaan surga? Surga, yakin? Kok ngomongnya nggak yakin? Iya, sekali lagi kerajaan surga atau kerajaan dunia? Amin. Saudara dan saya, identitas kita adalah warga kerajaan surga. Kita bukan bagian dari dunia ini, ya saudara. Tujuan Paulus agar jemaat di Kolose waktu itu mengerti bagaimana hidup sebagai umat pilihan Allah. Sekali lagi, saudara dan saya itu dipilih. Tadi pertama di dalam Kolose, kita dipilih. Bukan sesuatu yang kebetulan loh saudara jadi orang Kristen. Tapi saudara itu dipilih khusus oleh Tuhan sendiri. Jadi saudara punya hak privilege, hak yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya bukan orang yang kebetulan saja menjadi orang Kristen. Bukan karena nenek moyang saudara lebih dulu Kristen, lalu saudara Kristen. Enggak begitu juga saudara. Nenek moyang saya dulu Kaharingan. Tambik buek saya, datuk saya, pedatuan saya itu orang Kaharingan saudara. Bapak saya dulu keturunan Hagar. Lalu mereka menjadi orang pilihan, dibaptis. Sehingga mereka menjadi keluarga kerajaan sorga. Sampai kepada saya, sampai kepada anak cucu saya saudara. Dan itu privilege saudara, itu hak emas buat kita yang menjadi orang lebih dulu saudara dan saya dipilih. Lalu kita dikuduskan. Saudara mengerti kata dikuduskan. Saudara ini dari kelompok orang, kita ini di set apart. Kalau saya bilang set apart itu dipilah, dipilih, dibedain ya saudara. Kita ini dibedain, kita dikuduskan lebih dulu saudara. Saat saudara percaya, orang tua saudara percaya, dari dalam rahim saudara sudah dikuduskan. Bila orang tua saudara percaya. Saya bilang kepada menantu saya waktu dia hamil, perkatakan janin dalam perutmu adalah janin yang sudah dikuduskan. Iman orang tuanya yang minta kepada Tuhan.
Kalau ternyata saudara sudah lahir, baru orang tua saudara percaya. Orang tua saudara berhak minta kepada Tuhan supaya anak, menantu, cucu dikuduskan. Apabila saudara sudah mengerti dan bisa berbicara secara langsung, saudara langsung berkata kepada Tuhan, aku dikuduskan karena aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak usah minta orang lain, doakan saudara. Kalau saudara sudah bisa berkata-kata, saudara minta di dalam nama Yesus untuk Tuhan menguduskan saudara. Maka itu akan terjadi saudara. Lalu saudara dikasihi oleh Allah tanpa syarat. Saudara dikasihi. Saudara tahu enggak yang namanya dikasihi itu? Saudara kan tidak layak. Beberapa minggu yang lalu saya bilang kita saudara dan saya ini enggak layak untuk dikasihi. Kalau manusia mungkin hanya bisa oke lah saya baik sama Anda sebatas supaya saya dilihat jadi orang Kristen. Tapi Tuhan enggak begitu saudara. Saudara dan saya tidak layak tapi Tuhan mau mengasihi saudara. Mengasihinya tanpa syarat. Walaupun saudara dan saya berulang-ulang kali jatuh dalam dosa, melupakan firman, tapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Karena Tuhan sudah berjanji, sekali Tuhan berjanji, tidak akan Tuhan mengingkari janjinya saudara. Jadi saudara jangan main-main dengan identitas saudara. Identitas ini menjadi dasar bagi tindakan kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ya saudara. Ini poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari Kolose 3 tadi, yaitu identitas kita dalam Kristus adalah orang pilihan, dikuduskan dan kita dikasihi oleh Allah. Kita itu adalah orang pilihan, diingat pilihan, dan kita sudah dikuduskan dan kita juga dikasihi. Poin kedua, kita harus punya pakaian yang baru saudara. Saudara setiap pagi pasti mikir, apalagi kalau besok pagi ada kegiatan, ini khususnya kaum perempuan, besok pagi ada acara misalnya gitu. Pasti mau pakai baju buat besok itu mikirnya sudah beberapa hari sebelumnya ya saudara. Ini cewek, termasuk saya. Bajunya udah selemari, bahkan sampai kamar yang lain, lemari yang lain juga itu isinya baju kita. Cewek. Nggak cukup, ada kamar gudang, ada box, di dalamnya itu baju juga saudara. Itu perempuan saudara ya. Kalau bapak-bapak, satu box saja sudah cukup. Satu baju untuk beberapa event no problem. Kalau perempuan kalau bisa satu event, apalagi sekarang zaman selfie foto. Kalau perlu satu foto, sekali baju untuk sekali foto. Jangan sampai fotonya ditayangkan bajunya itu-itu saja. Perempuan itu paling anti saudara. Untung sekarang banyak sekali model-model. Bahkan murah-murah ada yang serba 35 sudah beredar di mana-mana ya saudara ya. Kalau zaman ibu saya saudara itu baju tahun ini di makeover untuk tahun depan. Jadi baju Natal, saya punya baju Natal waktu kecil susun 3 untuk tahun ini. Tahun depan di makeover sama ibu saya jadi susun 2 saudara. Karena zaman dulu enggak kayak zaman sekarang cari baju di toko itu tinggal ada uangnya saja. Kalau dulu yang jualan itu susah saudara, semua itu orang jahit. Jadi kita beli kain jahit. Jadi zaman dulu baju yang itu tahun depan dipakai lagi, dirubah modelnya saja. Dibawa lagi ke penjahit, dirubah lagi modelnya sedikit. Sudah jadi baju baru, tapi sebenarnya itu baju lama ya saudara. Nah, kembali lagi, setiap kita pasti memikirkan setiap hari mau pakai baju apa. Walaupun bapak-bapak yang mungkin gak seribet kaum ibu ya. Tapi kita mikir mau pakai baju apa. Itu secara fisik. Nah sekarang kita mau diingatkan oleh Kolose, pakaian baru orang percaya itu adalah brand name-nya itu Kristus. Ada yang pakai, yang suka merek-merek baju tertentu, ada yang fanatik dengan merek baju tertentu, enggak masalah saudara.
Sekarang kita mau bahas tentang merek baju rohani kita, saudara ya. Kita mau mengenakan baju seperti apa, karena kita sudah menjadi orang pilihan, orang percaya, maka kita harus menggunakan brand name-nya adalah Christ. Nah ini dia merek bajunya, karakter Kristus, Christ karakter. Paulus memakai perumpamaan dengan mengatakan clothe yourself. Kenakanlah dirimu, pakailah pada tubuhmu. Apa yang Paulus suruh kita pakai, saudara? Yang pertama, silahkan. Tindakan kita sadar dan aktif itu yang Paulus minta. Kita harus sadar setiap hari, seperti saudara sadar setiap hari harus berpakaian yang layak untuk kita pakai setiap hari. Kita juga harus sadar dan aktif apa yang harus kita kenakan setiap hari. Pakaian rohani kita, saudara. Setiap hari kita harus siapkan. Bangun pagi, pagi nanti saya keluar dari rumah, saya akan bertemu dengan siapa saja. Klien saya, atasan saya, bawahan saya, teman sekerja saya. Saya sudah harus menyiapkan pakaian rohani saya apa. Ini harus saudara sadari. Sehingga saudara berdoa pagi hari, saudara minta, Tuhan siapkan saya dengan karakter-karakter ilahi. Supaya saat saya bertemu dengan siapapun, yang muncul adalah karakter Kristus. Respon saya adalah respon yang Kristus mau. Ini yang pertama yang Paulus ingatkan kepada kita. Secara sadar dan aktif kita memilih karakter apa yang mau kita kenakan setiap hari. Yang kedua, kita harus melepaskan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Di Kolose 3 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sudah dibilang. Saudara sudah dipilih, dikuduskan, dikasihi. Jangan lagi bawa karakter lama, brand name, baju lamanya tinggalkan, tanggalkan saudara. Pakai yang baru, karakter Kristusnya mulai dipakai. Ya, mulai dipakai saudara. Gak usah nunggu nanti, gak usah nunggu Tuhan datang. Sekarang sudah kita mulai menanggalkan pakaian lama, pakai pakaian baru yang brand name-nya adalah Kristus, karakter Kristus. Poin ketiga yang kita pelajari, ini dia model bajunya saudara. Ada 5 di sini. Style baju baru kita yang mau kita pakai. Kita lihat yang pertama adalah compassion, belas kasihan. Saudara, ini dunia udah semakin kejam loh saudara. Di luar sana itu ngeri-ngeri beritanya. Gak cuman di luar kota Sampit, bahkan di kota Sampit aja beritanya tuh serem-serem. Orang sudah sibuk memikirkan dirinya sendiri, sudah mulai selfish, tidak punya belas kasihan. Bagaimana saya bisa survive, bodoh amat dengan yang lain. Saudara sekarang diminta untuk memakai baju modelnya belas kasihan. Saudara, kalau sudah saudara mengenakan belas kasihan, itu adalah saudara harus membuka mata saudara untuk melihat orang lain di luar sana lagi butuh apa. Kalau tiba-tiba orang di sekitar saudara ada yang susah hidupnya, saudara jangan tutup mata. Karena itulah peran saudara, kenapa Tuhan taruh orang yang membutuhkan itu adanya dekat saudara, bukan adanya dekat orang lain. Karena saudara tadi sudah memakai baju belas kasihan, maka saudara harus diberi tugas untuk praktek. Supaya saudara mempraktekkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan.
Saudara paham sampai di sini? Jadi belas kasihan itu tuh tidak hanya memikirkan bagaimana saya mencukupkan keluarga saya, tapi bagaimana saya bisa berbagi sehingga orang lain bisa diringankan bebannya. Ya saudara, nggak perlu besar persennya. Saat saudara sedang melihat orang sedih, lalu saudara tiba-tiba memberikan senyum, lalu dia tersenyum, itu saudara sudah care sama orang. Saudara sudah memberkati orang itu. Jadi memberkati di sini tidak hanya saudara memberi dalam bentuk materi, tapi saudara melakukan tindakan kasih dengan senyum, dengan jamahan, dengan pelukan. Itu juga saudara sudah berbelas kasihan. Saat orang jatuh, saya kemarin dengan suami, ada anak muda lewat dekat jalan depan rumah kami, itu ada perempatan kecil. Kadang kalau orang nggak pernah ke situ, orang nggak tahu itu ada perempatan saudara. Dan itu sering bikin orang tabrakan di situ. Lalu adalah anak-anak muda ini, 3 motor, kenceng. Dan motornya itu suaranya keras sehingga dari jauh kita sudah dengar ini mereka ngebut. Dan saya udah ngeri saudara, ngerinya apa? Ini tiba-tiba ada orang lewat, mereka dengan kecepatan tinggi lewat begitu apa enggak? Berantakan itu kalau sampai tertabrak di situ ya saudara. Lalu suami saya bilang gini, "Lek misalnya jatuh, mbok tolongi." Suami saya nanya ke saya, "Kalau dia jatuh kamu tolongin?" Kalau menurut hati saya marah saudara, mau tak syukur-syukurin malah. Udah tahu itu perempatan, ini anak-anak di bawah umur ya saudara, tidak pakai helm, kenceng, dan kayaknya mereka bertiga itu kayak dianggapnya itu tempat rally, mereka mau balap-balapan. Dia nggak tahu di situ ada perempatan kecil loh saudara. Dan itu sering dilewati bibi-bibi paman yang bawa sayur dari kebon itu saudara. Itu mereka pelan-pelan lewat situ dan itu sayur penuh. Bayangkan saudara kalau yang ditubruknya bibi, terus bibinya harusnya dapat berkat jual sayur malah kolaps. Hanya gara-gara anak-anak yang nggak tahu diri ini naik sepeda motor di perempatan ngebut nggak pakai helm. Lalu saya bilang dengan suami saya, tak lihatnya saya lihat dulu. Kalau dia pingsan tergeletak, tak tulungi. Kalau dia nggak apa-apa, biarkan dia bangun sendiri. Karena dia harus tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ya saudara, jadi kadang belas kasihan itu pun suka harus hati-hati ya saudara. Jangan jatuh pada belas kasihan kepada orang yang tidak tepat, kita malah berdosa saudara. Kita tidak mendidik orang itu tapi kita malah membuat orang itu semakin tidak tahu bagaimana berkendaraan atau tidak tahu bagaimana mereka harus bersikap. Oke, next yang kedua. Pakaiannya model yang kedua adalah kindness, kemurahan. Kindness, kemurahan hati. Nah ini dia. Saudara pernah bermurah hati kepada seseorang? Generosity. Orang yang punya hati yang melimpah kepada orang lain. Sekali lagi ini tidak berbicara hanya materi saudara ya. Generous ini adalah saat saudara ada perhatian kepada orang lain. Saat saudara punya teman, lalu dia sedang dalam keadaan suntuk, bete, stres. Saudara jangan bilang gini, bodoh amat. Itu urusan dia, bukan urusan saya. Iya kalau dia mau saya tolong, kalau enggak. Iya kalau dia menganggap pertolongan saya baik, kalau dia anggap saya mau ikut campur. Itu cara iblis mengintimidasi saudara sehingga saudara tidak melakukan kindness tadi kepada orang lain. Saudara boleh tawarkan dulu, kalau dia menolak baru saudara mundur. Kalau dia belum bicara apa-apa tapi saudara digerakkan Tuhan untuk saudara keep in touch dengan orang itu, menyentuh hati orang itu, lakukan saudara. Jangan ditahan-tahan, karena itu pelayanan saudara. Mulai sekarang ya saudara. Jadi pelayanan itu tidak secara kelihatan kasat mata saudara melayani di gereja dalam ibadah. Tapi saudara melakukan kindness
kepada orang lain, kebaikan, kemurahan kepada orang lain itu adalah pelayanan saudara. Tiba-tiba orang sebelah datang, bisa pinjam berasnya 1 muk enggak? Saya tiba-tiba mau masak, ternyata beras saya habis, saya belum sempat beli. Kalau saudara punya, jangan tahan-tahan. Jangan saudara bilang, oh beras saya beras dolok. Mau makan beras dolok enggak? Udah nolak duluan. Orang cuman bilang beras, enggak bilang harus beras unus atau beras yang pulen ya, beras aja. Tapi saudara udah jawabnya, beras saya cuman beras dolok. Jangan saudara, kasih aja ini beras. Terserah dia mau masak, mau dia makan, mau apa. Tapi itulah sebuah kemurahan hati. Ya saudara, jangan tunggu saudara kaya. Saya bilang ke diri saya sendiri, ke bapak suami, jangan tunggu kita punya lebih. Punya lebih itu seperti apa sih sebenarnya? Saya juga kadang bingung. Orang bilang tunggu saya punya lebih. Lebih itu lebih seberapa? Sekarang saja kalau ada bagikan. Enggak ada dimakan bareng-bareng. Ya. Jadi jangan nunggu lebih, kita enggak tahu lebihnya kapan saudara ya. Bahkan umur kita belum tentu juga lebih banyak. Oke, next yang ketiga. Stylenya adalah style humility, kerendahan hati. Tadi sudah kita bahas. Tuhan datang naik keledai, enggak naik kuda. Tuhan bisa naik kuda terbaik. Dia Tuhan loh saudara. Dia bisa aja ting tiba-tiba di situ ada kuda terbaik. Enggak ada duanya. Tapi Tuhan pilih apa? Keledai, simbol apa? Simbol kesederhanaan. Kerendahan hati adalah menyadari siapa kita di hadapan Allah. Saudara pernah enggak bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau enggak Tuhan, saya ini enggak jadi saya yang sekarang. Kadang kita lupa ya, kalau enggak saya, kalau enggak saya, kalau enggak saya. Ini yang paling bahaya saudara. Perpecahan itu terjadi saat terjadi keegoisan dari dua belah pihak. Yang satu bilang kalau enggak saya, yang satu bilang kalau enggak saya. Mereka lupa, tidak sadar bahwa kalau tidak Tuhan, enggak jadi saya. Itu yang benar. Bukan kalau enggak saya, tapi kalau enggak Tuhan, enggak jadi saya. Itu yang harus saudara sadari terus menerus saudara, terus menerus. Kadang antara sombong dan kenyataan itu tipis. Saya sering, dulu saya juga suka bilang gitu, saya enggak mau nuduh orang lain. Enggak nyombong sih. Saya enggak sombong loh, maksudnya ini enggak nyombongin gitu terus awalnya. Maksud saya enggak mau nyombongin, itu udah nyombongin. Jadi saya sekarang enggak mau bilang, enggak maksud nyombongin. Saya langsung ngomong aja, ini kenyataannya begini. Saya enggak mau bilang, enggak maksud nyombongin. Udah nyombongin itu sebenarnya. Tapi saya bilang, kenyataannya begini. Lalu dalam hati saya bilang, Tuhan kalau ini sombong, ampuni saya. Saya mau cerita ini, maksud saya begini, tapi kalau ternyata ada terbersit kesombongan muncul dalam diri saya enggak bisa tahan. Ampuni saya Tuhan. Karena saya kadang enggak bisa nahan, kesombongan itu muncul saudara. Dulu saya enggak mau mengakui kalau saya sombong. Tapi sekarang saya selalu ingatin diri saya, Tuhan ini sombong enggak sih? Maksud saya ngomong gini, saya sombong enggak sih? Tuhan saya pakai ini, tujuan saya ini sombong enggak sih Tuhan? Saya selalu begitu sama Tuhan. Karena saya harus sadar diri, harus aktif mengingatkan diri saya bahwa saya tidak boleh lupa bahwa saya ini siapa. Ya saudara. Oke, next. Kelemah lembutan, gentleness. Kelemah lembutan itu bukan bicaranya pelan, bukan geraknya pelan,
Tapi sebenarnya kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang dikendalikan. Semua orang ini punya kekuatan supranatural yang dia bisa munculkan saat kepepet. Benar, setiap kita ini punya kekuatan yang kita sendiri nggak bisa bayangkan sebenarnya. Tapi itu bisa muncul kalau kepepet saudara. Saudara pernah dengar nggak dulu cerita ada orang kebakaran. Istrinya itu bisa ngangkat kursi panjang sendirian saudara. Karena kepepet. Ini benar saudara. Yang kita harus kendalikan supaya keluar kelemah lembutan ini adalah kekuatan untuk berrespon yang negatif. Saudara punya kekuatan untuk marah. Saudara punya kekuatan untuk kecewa. Saudara punya kekuatan untuk membenci. Saudara juga punya kekuatan untuk balas dendam. Punya. Tapi saat saudara tahu Roh Kudus memampukan saudara untuk control all of this. Kendalikan semuanya. Sehingga yang muncul ada kelemah lembutan. Itulah yang disebut gentleness. Mungkin saya ngomongnya, tone saya, tipenya, typically saya orang yang ngomongnya nggak bisa lembut saudara. Saya ini ngomongnya kayak orang Batak karena separuh Dayak. Separuhnya Jawa, separuhnya Dayak. Tapi yang dominan Dayak. Sehingga yang muncul itu tone-nya tinggi, terus staccato, peng 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 gitu, bukan kayak orang Jawa. Nggak bisa saya begitu, tapi bang 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 itu typically saya. Jadi kelemah lembutan itu tidak berbicara tentang the way you speak, gentleness, but the way you respond, gentleness. Tapi responnya yang harus lembut. Lembut marahnya, boleh marah nggak masalah. Lembut kecewanya, ya udah. Lembut sakit hatinya, nyelekit, ya sudah. Gitu ya saudara. Belajar saudara. Karena ini tadi pakaian yang harus kita pakai gantian ini. Mungkin Senin kita harus pakai belas kasihan. Mungkin Selasanya kita harus pakai kemurahan. Mungkin Rebonya kita harus pakai kerendahan hati. Mungkin hari Minggunya kita harus pakai kelemah lembutan. Mungkin kita harus pakai baju kesabaran. Patience. Terus ini dipakai setiap hari. Ganti-ganti, bahkan mungkin double, atasnya belas kasihan, bawahnya kemurahan. Seperti saudara mixing your clothes, mixing your jewelry, mixing your accessories, mixing your hairdo. Oh pakai jepit ini keren, kayak saya nih banyak jepitnya. Soalnya rambutnya sekarang tak shaggy gitu, jadi awut-awutan supaya nggak ganggu depan, saya jepit-jepit banyak kayak anak kecil gini saudara. Ya. Jadi kita bisa mixing ini. Kita mix and match sesuai keadaan yang kita hadapi. Ya saudara. Tidak harus satu style, bisa banyak style saudara pakai. Saudara harus satu, ingat. Tuhan sudah tahu saudara dan saya ini lemah. Ya. Lalu Tuhan bilang saya akan menurunkan Roh Kudus. Roh Dia ditinggalkan di dalam saudara. Supaya apa? Supaya saudara mampu memilih dan mengenakan. Choose clothe yourself with Christ's characters. Dengan memilih brand baju tadi yaitu karakter Kristus. Roh Kudus, diingat itu saudara. Jangan pernah saudara melupakan roh Tuhan yang Tuhan tinggalkan di dalam diri saudara. Itu saja satu. Apa yang orang lihat dan apa yang orang alami dalam hidup kita selama ini adalah buah dari
apa yang sudah kita pakai. Adakah orang melihat saya, melihat sebuah kefrustrasian yang muncul? Adakah orang melihat Budi, melihat sebuah kedepresian dalam hidupnya? Adakah orang melihat Bapak Suki, orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan? Adakah orang melihat dalam tubuh, dalam sikap saudara, sesuatu yang hanya negatif dilihat orang? Silakan saudara refleksikan diri saudara, diingat apa yang orang lihat ya dalam diri saya. Atau sebaliknya, saat saudara datang, saudara muncul, lalu orang melihat ada kenyamanan dalam orang ini. Ada kedamaian dalam wajahnya. Belum dia bicara. Ada ketenangan dalam setiap perkataannya yang keluar. Ada solusi dalam setiap ide dia yang muncul. Kita harus mencerminkan dan mengeluarkan impact yang demikian saudara. Karena kita sudah mengenakan baju yang baru tadi, pakaian yang baru tadi saudara. Dan satu hal yang harus saya ingatkan di poin terakhir ini. Saudara harus ingat bahwa saudara mengenakan pakaian baru saudara dengan model-model ini bukan untuk membuat kesan baik orang kepada saudara, tapi sebenarnya saudara bisa merefleksikan karakter Tuhan melalui style yang saudara pakai. Saudara paham maksud saya? Saya mengenakan belas kasihan, bukan saya yang dipuji. Bukan orang bilang, oh Dwi itu generous orangnya, oh Dwi itu murah hati orangnya. Tidak saudara, tapi orang akan bilang, terima kasih Tuhan, melalui Dwi saya ditolong. You got the point? Mengerti maksudnya? Orang bertemu saudara, lalu saudara memberkati orang tersebut, menguatkan orang tersebut, membawa orang tersebut melekat kepada Tuhan, semakin naik level kepada Tuhan. Lalu orang itu bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan menolong saya melalui hambanya ini, melalui seseorang ini. Bukan, oh dia hebat, oh dia itu pintar bicara, oh dia itu pintar firman Tuhan, oh dia. Bukan itu saudara, itu yang harus kita sadari. Bukan untuk puji hormat kita. Kita mengenakan kelima style ini. Tapi untuk orang melihat Tuhan melalui style saudara. Melalui style belas kasihan saudara kepada orang lain. Melalui style kemurahan hati saudara kepada orang lain. Melalui style kerendahan hati saudara kepada orang lain. Melalui kelemah lembutan saudara kepada orang lain. Dan melalui kesabaran saudara kepada orang lain. Orang melihat Kristus. Amin saudara. Mari kita berdoa.